Terima kasih Pak Gubernur. Kita dengarkan tadi kan banyak sekali dorongan-dorongan dari Bank Sentral ke perekonomian. Berikutnya saya persilakan Pak Mahendra untuk membacakan hasil diskusi dari sisi Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Ketua DK LPS, yang saya banggakan rekan-rekan media. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global. Didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manajeble, serta kinerja SJK yang stabil. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan September 2025 mencatat pertumbuhan 7,7% year on year menjadi 8.162 triliun. Didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 15,18% dan diikuti oleh kredit konsumsi 7,42%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 3,37%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan gross sebesar 2,24% dan net 0,87%. Loan at risk atau LAR juga relatif stabil sebesar 9,14%. Di sisi lain, DPK perbankan tumbuh sebesar 11,18% menjadi 9.695 triliun dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh 14,58, 6,45, dan 12,37%. Ketahanan perbankan terjaga kuat tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) per September 2025 di level tinggi sebesar 26,15%. Likuiditas perbankan pada September 2025 tetap memadai dengan rasio loan to deposit ratio LDR 84,19%. Alat likuid terhadap non-core deposit ALNCD dan alat likuid terhadap DPK masing-masing tercatat 130,47 dan 29,3%. Jauh di atas threshold masing-masing 50 dan 10%. Pasar saham dalam negeri menunjukkan kinerja positif di triwulan 3 2025, terutama didukung oleh sentimen positif domestik maupun global. IHSG membukukan penguatan sebesar 16,36% quarter to quarter dan ditutup pada level 8.061 per 30 September 2025. Memasuki awal triwulan 4, IHSG melanjutkan tren penguatan dan beberapa kali mencatatkan posisi all-time high. Indeks ditutup pada level 8.163 per 31 Oktober 2025. Atau terapresiasi sebesar 15,31% year to date. Dan sebagai update, pada sore ini IHSG ditutup dengan tingkat 8.275 yang adalah merupakan tingkat penutupan tertinggi atau all-time high. Penghimpunan dana di pasar modal domestik terpantau tetap kuat. Per 31 Oktober, nilai penawaran umum di pasar modal domestik mencapai 198,8 triliun. Adapun dalam pipeline tercatat 27 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif 21,8 triliun. Pada sektor peasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, aset industri asuransi per September mencapai 1.181 triliun atau tumbuh 3,39%.
Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial memadai dan solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa sebesar 481,94%, serta asuransi umum dan reasuransi 326,38%, jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per September 2025 tumbuh 8,18%, dengan nilai mencapai 1.622,78 triliun, dengan aset dana pensiun program sukarela 397,83 triliun atau tumbuh 4,47%. Adapun total aset perusahaan penjaminan tumbuh 1,37% menjadi 48,24 triliun. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya atau PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1% dengan nominal sebesar 507,14 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,61%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing gross sebesar 2,47% dan NPF net 0,84%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Pada industri pinjaman daring atau Pindar, outstanding pembiayaan tumbuh 22,16% dengan nominal 90,99 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 hari pada level 2,82%. Hingga September 2025 tercatat 1.416 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 28 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 24 pedagang aset kripto. Selain itu, jumlah konsumen aset kripto berada dalam tren meningkat mencapai 18,6 juta konsumen pada posisi September. Nilai transaksi aset kripto selama September 2025 tercatat 38,64 triliun. Teman-teman media, sebagai respons terhadap dinamika di tataran global, serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertama, dalam rangka OJK turut berperan aktif mendorong pemberdayaan UMKM, maka telah diterbitkan peraturan OJK atau POJK tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Dengan POJK ini, maka perbankan dan seluruh lembaga keuangan non-bank dapat menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada UMKM dengan lebih mudah, tepat, cepat, dan murah, dan inklusif. Namun tetap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 2, untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktek penipuan atau penyalahgunaan rekening, terutama rekening tidak aktif dan rekening dormant, OJK menerbitkan POJK tentang pengelolaan rekening pada bank umum sebagai langkah standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan. OJK berkomitmen mendukung optimalisasi peran SJK dalam mendukung program pemerintah. Informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang memuat status pemberian kredit tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur. Dengan demikian, SLIK berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat netral dan tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori lancar. Keempat, untuk mendukung pemberantasan judi online,
yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap 25.912 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan.